Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan-pembahasan tentang berbagai topik, utamanya yang menyangkut dengan topik-topik di bidang edukasi dan juga bisnis. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita jadikan bahan telaah yaitu yang menyangkut tentang stok opnam. Stok opnam ini merupakan suatu aktivitas untuk menghitung stok barang yang tersedia di dalam gudang. Kalau kita berbicara tentang aktivitas yang bernama stok opnam ini, maka tentunya aktivitas stok opnam ini memiliki beberapa tujuan utama. Di antara beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan adanya stok opnam ini, yang pertama yaitu bahwa dengan stok opnam ini akan dapat digunakan untuk memastikan data pencatatan stok barang pada gudang, bahwa catatan-catatan tersebut memiliki hasil yang sesuai dan juga akurat. Kemudian tujuan utama yang kedua, bahwa stok opnam ini ditujukan untuk mempermudah perusahaan untuk mengetahui jumlah pengeluaran dan penjualan produk berdasarkan kepada data stok opnam. Dan yang ketiga, stok opnam juga ditujukan untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam mengelola stok barang. Nah, di dalam praktiknya ternyata proses stok opnam ini seringkali menghadapi berbagai kendala. Di antara berbagai kendala yang harus dihadapi oleh banyak perusahaan, utamanya dalam melakukan proses stok opnam ini, yaitu yang pertama adalah bahwa hasil stok opnam seringkali tidak akurat. Ini kendala pertama. Hasil stok opnam yang tidak akurat ini banyak disebabkan karena adanya ketidakcocokan antara jumlah stok barang fisik yang ada di gudang tentunya dengan hasil stok opnam yang dilakukan. Hasil yang tidak akurat ini bisa dikarenakan karena proses yang dilakukan masih manual. Bisa pula karena permasalahan akibat kesalahan manusia. Atau bisa pula ketidakakuratan ini disebabkan karena tidak dilakukannya pengecekan setelah stok opnam. Atau bisa pula dikarenakan manajemen data yang kurang baik. Atau faktor yang lain, yaitu stok barang pada gudang yang tidak disusun secara berurutan. Dan masih banyak faktor-faktor yang lain
yang bisa mengakibatkan hasil dari stok opnam tidak akurat. Oleh karena itulah, diperlukan langkah-langkah penting, yaitu optimalisasi agar perusahaan tidak mengalami kerugian akibat kendala-kendala seperti yang kita sebutkan tadi. Utamanya kendala tersebut terjadi terus-menerus. Perlu tindakan-tindakan perbaikan. Ini kendala yang pertama, hasil stok opnam yang tidak akurat. Kemudian kendala yang kedua di dalam proses stok opnam, yaitu adanya permintaan stok barang yang sifatnya fluktuatif. Dalam hal ini, maka perusahaan dituntut untuk mengetahui secara pasti tentang kondisi pasar, tentu dengan mengacu kepada data-data yang dimiliki. Jika perusahaan tidak memiliki data stok opnam yang lengkap sekaligus akurat, maka perusahaan tersebut tentunya akan mengalami berbagai kendala di dalam pemenuhan permintaan produk. Dampak dari permintaan barang ataupun produk yang fluktuatif ini diantaranya yaitu seringkali perusahaan memiliki stok barang yang sudah tidak layak untuk dijual. Jika stok opnam dilakukan masih dengan cara manual, tentu ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi perusahaan. Sehingga dengan kondisi seperti ini, haruslah segera mendapatkan penanganan yang serius. Jika tidak, maka perusahaan lambat laun tentu akan mengalami apa yang disebut dengan kerugian. Lantas kendala yang ketiga, yaitu tata letak stok barang yang tidak optimal. Ini sering terjadi. Tata letak stok barang yang tidak optimal itu selain menghambat proses stok opnam, ini juga akan menyulitkan arus stok barang di dalam gudang. Dengan demikian, bisa saja perusahaan mengalami suatu kegagalan dalam memenuhi permintaan dan juga tidak mampu menjaga kualitas stok barang yang ada di dalam gudang. Kemudian kendala yang keempat yang sering kali terjadi yaitu di mana kontrol atas kualitas stok barang yang tidak baik. Proses stok opnam ini kita tahu bersama cukup memakan waktu yang panjang, sehingga seringkali kontrol akan kualitas tidak dilakukan oleh perusahaan. Biasanya staf bagian gudang memiliki jadwal tersendiri untuk melakukan aktivitas stok opnam ini. Akan tetapi, jika stok barang yang ada di gudang tidak terkelompokkan dengan baik,
tentu saja ini akan menyulitkan staf bagian gudang tersebut untuk mencari barang-barang tersebut. Dan ada kemungkinan juga kualitas produknya pun menjadi tidak terkontrol dengan baik. Itu adalah beberapa kendala yang sering terjadi di dalam dunia usaha. Lantas, bagaimana sejatinya cara ataupun metode untuk melakukan stok opnam ini dengan baik? Tentu cara-cara ini harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Akan tetapi secara umum ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan stok opnam agar berjalan dengan baik. Cara yang pertama, yaitu perusahaan harus menyusun jadwal stok opnamnya secara teratur. Ini mengapa? Karena stok opnam, sebagaimana kita bahas tadi, memerlukan waktu yang cukup panjang. Maka perusahaan perlulah untuk mengatur jadwal agar tidak mengganggu keseluruhan proses manajemen gudang. Dengan adanya jadwal yang teratur, maka ini akan sangat bermanfaat pula pada proses kontrol kualitas stok barang yang dimiliki gudang. Maka dengan begitu, perusahaan akan dapat menjaga jumlah kecukupan sekaligus menjaga kondisi stok barang agar terus mampu memenuhi permintaan pasar. Ini cara pertama. Kemudian cara yang kedua, perusahaan memiliki sistem penyimpanan data stok opnam yang terorganisasikan dengan baik. Agar proses penyimpanan data stok opnam ini sesuai dengan urutan sekaligus lengkap, maka perusahaan menjadi penting untuk memiliki suatu sistem penyimpanan yang baik. Dan saat ini, dengan bantuan kemajuan teknologi, maka perusahaan dapat melakukan integrasi data stok opnam dengan lebih mudah dengan menggunakan berbagai aplikasi. Dengan adanya pemanfaatan berbagai aplikasi, utamanya yang menyangkut tentang aplikasi gudang, maka perusahaan akan dapat melakukan pencatatan dengan lebih cepat dan juga lebih akurat. Kemudian yang ketiga, yaitu bahwa perusahaan haruslah menerapkan tata letak stok barang pada gudang sebaik mungkin. Dengan menerapkan tata letak gudang yang baik, tentunya proses stok opnam akan lebih cepat prosesnya. Layouting gudang ini antara lain juga bisa dilakukan dengan memisahkan lokasi penyimpanan stok barang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Bisa pula dengan mengoptimalkan jarak antar rak
yang dapat memudahkan para petugas untuk melakukan aktivitas pencatatan dan pengelolaan stok barang. Atau bisa pula layouting gudang ini dilakukan dengan menggunakan sistem labeling pada setiap lokasi penyimpanan. Kemudian yang berikutnya, perusahaan harus menerapkan manajemen sumber daya manusia yang optimal. Di sini ada beberapa faktor yang dapat dijadikan tolok ukur bahwa suatu perusahaan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Termasuk tentunya sumber daya manusia yang berkaitan dengan pergudangan. Faktor-faktor yang menyangkut tentang sumber daya manusia ini, di antaranya yang menyangkut tentang jumlah dari staf yang ada, dan juga yang menyangkut tentang kemampuan dari sumber daya manusia yang dimiliki dalam menjalankan tugas operasionalnya. Ini menyangkut tentang manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kelima, perusahaan akan jauh lebih baik lagi apabila menerapkan sistem labeling pada stok barangnya. Dengan menerapkan pengelompokan dan juga menggunakan teknik labeling di setiap stok barang, maka ini tentunya akan lebih mempermudah staf bagian gudang untuk melakukan aktivitas stok opnam ini. Dan yang keenam, perusahaan haruslah melakukan pengecekan kembali data stok opnam. Dalam rangka apa ini? Pengecekan kembali data stok opnam ini terutama ditujukan guna memastikan akurasi data. Maka sangatlah penting untuk dilakukannya pengecekan ulang ini. Dan salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan membandingkan data stok opnam dengan data pengecekan ulang ini. Jika jumlah yang tertera pada dua jenis data tadi, data stok opnam dan data pengecekan ulang, ternyata tidak sesuai, maka disinilah petugas tidak hanya perlu, tetapi wajib melakukan pengecekan kembali atas data-data stok opnam yang telah dilakukan. Ini menjadi sangat krusial agar perusahaan memiliki data-data yang valid tentang ketersediaan barang dengan kebutuhan yang diperkirakan sebelumnya. Ini semata-mata agar tidak terjadi yang namanya overstock atau sebaliknya understock. Jangan sampai terjadi kelebihan stok atau
terjadi kekurangan stok. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang stok opnam ini. Mudah-mudahan ini semakin memperluas cakrawala keilmuan bisnis dan edukasi kita. Dan kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan tentang tema-tema yang tidak kalah menariknya untuk sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share. Terima kasih.